Guruku, karya Talita. Guruku, kaulah yang mendidikku. Kaulah yang membekaliku ilmu. Dengan tulus dan sabar, betapa besar jasamu. Senyummu memberikan semangat untuk masa depanku nantinya. Kau yang membantuku untuk menggapai cita-citaku. Setitik peluhmu menandakan sebuah perjuangan untuk murid-muridnya. Terima kasih guruku, perjuanganmu sangat berarti bagiku. Tanpamu, ku tak akan tahu tentang dunia ini. Akan selalu kupanjatkan doa untukmu. Terima kasih guruku. Shalom adik-adik semuanya, senang kembali bertemu dengan adik-adik dalam kebaktian kita. Nah, hari ini hari spesial, kita mau merayakan Hari Guru dalam kebaktian kita. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kita selama ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau menyaksikan satu permainan piano yang sangat bagus dari teman kita. Siapakah dia? Mari kita saksikan. Fobe! Kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Kita mau meminta Tuhan yang memimpin dan memberkati kita dalam ibadah. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih karena pagi ini Engkau berikan kami kesehatan dan kami akan memulai ibadah kami, ibadah dalam rangka perayaan Hari Guru. Tuhan memberkati ibadah ini berjalan dengan baik dan berkati juga guru-guru semuanya yang hari ini merayakan Hari Guru. Berikan kesehatan dan kekuatan. Kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami semua, baik yang beribadah di sekolah dan yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya akan mengajak semuanya untuk menyanyikan lagu kita yang pertama yang berjudul Lord You're by My Side. Yours always
tadi permainan Fobe sudah kalian saksikan, ada lagi teman kita nih yang mau menunjukkan bakatnya memainkan musik di Hari Guru ini. Siapakah dia teman-teman? Inilah dia, Hetva dengan permainan musiknya. Mari kita saksikan.
anak-anak, shalom. Apa kabarnya semuanya anak-anak? Tentu anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami menjadi seperti murid yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, karena hari ini adalah spesial kita merayakan Hari Guru, nah kita akan menyaksikan video klip berikut ini. Bagaimana pengalaman para bapak ibu gurumu ketika mengajar secara online. Kita saksikan ya. Halo, selamat pagi semua. Namanya ya. Ini masih ada siapa? William, Reynaldo, Aaron. Soalnya ini adalah soal tentang menjadi lingkaran. Jadi selamat pagi anak. Anak-anak semua, siapkan catatannya di meja. Tolong di-on-kan semua. Ya, yang gak on ini nanti dosa anggap tidak hadir di Google Meet. Ya, ya bagus yang sudah on. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan tadi video bagaimana gurumu mengajarmu, bahkan mempersiapkan segala pengajarannya, begitu banyak kerepotan dan kesulitan. Tentu kamu juga punya kerepotan dan kesulitan di rumah ketika kamu belajar ya. Tapi biarlah kita nikmati masa proses pembelajaran selama pandemi ini. Guru dan murid sama-sama belajar, sama-sama diajar oleh keadaan yang seperti ini. Oke? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab antara seorang guru dan seorang murid. Kita mau dengarkan sama-sama ya. Siapakah gurunya dan siapakah muridnya itu? Nah, Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Timotius adalah anak muda jemaat di Listra. Dari sejak kecil anak-anak, Timotius sudah diajarkan firman Tuhan oleh mama dan neneknya. Mamanya bernama Eunike dan neneknya bernama Louis. Bahkan anak-anak, saat Timotius masih sangat kecil, sebelum dia bisa membaca Alkitab atau firman Tuhan, Timotius ingin sekali agar nenek atau mamanya membacakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia memang anak yang suka mendengarkan firman Tuhan, suka diajar dan dididik oleh firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan yang dia dengarkan, yang telah dibacakan oleh nenek dan mamanya, dari sanalah Timotius semakin mencintai Tuhan Yesus dan dia ingin menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan, dan dia juga ingin memberitakan firman Tuhan yang telah dia dengarkan kepada banyak orang. Nah, anak-anak, selain nenek dan mama Timotius yang mendidik dia tentang firman Tuhan, ternyata Timotius punya seorang guru loh. Siapakah guru Timotius? Iya, namanya adalah Paulus. Benar anak-anak. Nah, sama seperti kamu punya guru, Timotius juga punya guru. Nah, Timotius banyak belajar firman Tuhan, pengalaman hidup dan keteladanan dari gurunya ini, dari Bapak Paulus. Nah, sewaktu Paulus datang ke Listra, tempat kampung halamannya Timotius, Paulus melihat bahwa Timotius ini adalah orang yang baik. Timotius menyayangi orang-orang di sana dan Timotius suka membantu mereka. Timotius adalah anak muda yang senang melayani Tuhan dan senang melayani sesama anak-anak.
Nah, akhirnya karena Paulus melihat Timotius memiliki iman, sikap, karakter yang begitu bagus, maka Paulus mengajak Timotius melayani Tuhan bersama-sama dengan dia. Kemana Paulus pergi melayani Tuhan, Timotius ikut bersama-sama dengan dia. Bukan saja itu, Paulus juga melatih Timotius agar Timotius bisa memberitakan dan mengajarkan kabar baik firman Tuhan secara baik dan terampil. Mengajarkan Timotius untuk memberitakan firman Tuhan seperti berkhotbah anak-anak, ya, seperti berkhotbah mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, Paulus melihat muridnya ini sangat bagus karakternya, imannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun dia masih muda, tapi dia melihat dalam diri Timotius memiliki karakter yang sangat bagus. Maka karena Timotius yang masih muda itu adalah orang yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka Timotius akhirnya dipercayakan oleh Tuhan memimpin sebuah gereja besar di Efesus dalam usia muda loh adik-adik. Kalau bisa kita bilang itu dia menjadi gembala sidang atau hamba Tuhan di sebuah gereja yang besar. Dia masih muda. Di sana dia memimpin, ada orang tua, bapak-bapak, ada orang tua, ibu-ibu atau sebaya dengan dia, bahkan ada anak-anak yang dia ajar dan dia didik di sana. Nah, dulu biasanya Timotius ini ketika melayani Tuhan dia bersama-sama dengan orang lain. Mungkin Paulus atau mungkin teman rekan kerja pelayanan yang lain. Tapi kali ini dia harus sendiri berjuang di gereja itu untuk mendidik dan mengajar orang banyak di sana semakin taat dan mengenal Tuhan. Nah, anak-anak, dalam usia yang muda itu Timotius harus menjadi teladan. Nah, gurunya Paulus juga sering memperhatikan muridnya ini, Timotius. Jadi walaupun mereka berbeda tempat, Paulus sering mengirimkan surat untuk menguatkan pelayanan dan tugas Timotius di tempat yang jauh. Nah, surat yang terkenal itu ada satu, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12. Di sana Paulus menuliskan pesan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan kesetiaan dan kesucianmu. Ini surat yang menguatkan Timotius. Bukan saja itu anak-anak, ketika Paulus mendengar muridnya ini, Timotius mengalami sakit, Timotius mendapatkan pesan yang baik juga dari Paulus, perhatian yang bagus dari Paulus, yaitu apa? Agar Timotius menjaga kesehatannya dengan baik untuk melayani Tuhan. Inilah didikan ajaran Rasul Paulus yang dia berikan kepada Timotius sebagai muridnya. Lalu kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Timotius sebagai murid anak-anak, kita perhatikan. Jadi ini 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Timotius sebagai murid mau diajar oleh Paulus. Sehingga terbukti Timotius dipercaya memegang sebuah gereja yang besar karena dia mau diajar, mau dididik oleh gurunya, yaitu Rasul Paulus. Sehingga ketika dia mengajar orang lain berkhotbah, dia sudah punya percaya diri karena dia setelah menerima didikan. Jadi anak-anak, yang pertama kita belajar dari Timotius, kita harus sebagai murid siap untuk diajar, mau dididik, ya. Lalu yang kedua yang kita pelajari, Timotius adalah seorang murid yang mau berubah. Dia mau berubah, meninggalkan hal-hal yang tidak baik menjadi yang baik untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak, kita pun harus seperti itu. Ketika kita dididik, kita diajar hal-hal yang tidak baik yang dalam diri kita, tentu itu harus kita ubah, kita perbaiki menjadi lebih baik lagi, ya. Lalu yang ketiga anak-anak,
Sebagai seorang murid, kita harus meneladani guru. Timotius meneladani gurunya, Rasul Paulus. Ya. Nah, anak-anak, kalian juga bisa meneladani gurumu. Kadang-kadang gurumu perlu marah kepadamu. Tentu ada alasannya untuk memperbaiki kelakuanmu. Dia menegur kamu. Kadang-kadang gurumu memberikan semangat kepadamu. Nasihat untuk kamu rajin belajar. Itu untuk kebaikanmu. Nah, anak-anak, teladanilah sikap gurumu yang baik. Lihat yang baik, contoh yang baik, tiru yang baik dari kehidupan guru-gurumu. Nah, anak-anak, apa kebanggaan seorang guru terhadap anaknya? Kebanggaan seorang guru adalah dia akan merasa bangga ketika melihat murid-muridnya berhasil. Ketika dia melihat murid-muridnya berguna bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Itulah kebanggaan guru-guru. Nah, anak-anak, saya sebagai guru sudah melihat murid-murid saya. Bahkan sekarang ada beberapa murid-murid saya dulu menjadi rekan saya sebagai guru di Metode 11. Ada Pak Doni, ya kan? Ada Miss Javani, ada Miss Vero, dan ada beberapa guru-guru yang lain. Dulu mereka adalah murid saya. Dan saya merasa bangga ketika mereka menjadi guru sekarang berguna bagi banyak orang. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah sebagai murid yang mau diajar, jadilah sebagai murid yang mau berubah, jadilah menjadi murid yang mau meneladani gurunya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menyaksikan cuplikan bagaimana perjuangan guru terhadap muridnya. Kita saksikan sama-sama.王老师，我想转班应该是目前最好的办法了，这一点还请你多帮忙。我们家长也是非常的不得已，才会向王老师提出这样的请求的。怀君主秋夜，林婷，请安静。来第二句，散步咏凉天。散步咏凉天。空山松。关妈妈，没有错。依婷她是有一些状况，王老师，林依婷她不是只有一些状况而已。林依婷，林依婷，好，我们现在来看这个字。白痴。王老师，林依婷她是班上很严重的问题。老师，依婷就拜托你，伊自细无爸母，我嘛60外，真正唔知要怎甲教。孩子回来都会在家里面抱怨，他在学校里没有办法好好上课。他说班上每一天都重复着很讨厌的事情，让他越来越不想去上课。干嘛你？借下来！外面说要借你。还给我！林婷在做什么？学校就是要让学生可以好好读书的地方。如果我们每天去学校都一直被干扰，导致不能好好读书，这样子去学校还有什么意义呢？林依婷，你为什么每天上课都要捣蛋？我没有。老师，他偷我橡皮擦，我哪有同事跟你借？外面说要借你啊。还说没有？你有哪一天可以好好的让别人安静的上课？我没有。林依婷，先跟冠冠君说对不起。不要。说对不起。不要。老师在跟你说话，你这样背对着老师是很没有礼貌的哦。
害群之马。你才是群之马嘞！我叫我妈把你调走，这样到底谁稀罕？林依婷，你再这么没有礼貌，老师要生气哦。讨厌鬼！所以，我想为了要让林依婷有更好的学习环境，也为了要维护班上其他同学的受教权益，王老师，你就把林依婷调整到其他的班级就好啦。那班上这么困扰，无你就该调班吧。很抱歉，我不能帮这个忙。王老师，你这句话什么意思啊？把依婷调班，会伤了她的自尊，毁了她的人生。那我们孩子的人生呢？班上的每一个孩子都是我的学生。比较不气，还是要调气？还气？看你还气不气？看你还气不气？气不气？气不气？气不气？是我告诉你的秘密哦。好啊，你说什么秘密？你们写在黑板上，在我看了一阵子，他们都自动会飞哦。哦，怎么飞啊？像我只要乱飞啊。那你看到黑板是乱飞的话，会怎么样？很烦啊。那如果你以后看到黑板是又乱飞的话，你就上来把它消灭。好啊，我要上去擦黑板。的枯树枝都可以变成美丽的艺术品。我的学生难道比不上枯树枝吗？
Setelah kita menyaksikan sama-sama, seperti itulah perjuangan gurumu kepada murid-muridnya. Dia sangat mengasihi murid-muridnya supaya murid-muridnya menjadi yang lebih baik lagi. Sampai di sini cerita kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Kita di hari spesial ini, Hari Guru ini, kita akan mendengarkan beberapa kesan yang disampaikan oleh teman-temanmu terhadap gurunya. Mari kita lihat bersama-sama. Pesan saya terhadap guru adalah ada guru yang lembut membuat saya senang, ada guru yang galak membuat saya menjadi semangat belajar. Terima kasih guruku telah mengajariku. Terima kasih guruku untuk banyak hal. Terima kasih guruku untuk nasihatmu. Terima kasih guruku untuk semuanya. Selamat Hari Guru. Kesan saya terhadap guru adalah membawa ilmu. Terima kasih guru atas pengajarannya sehingga kami menjadi pintar. Terima kasih guru, selamat Hari Guru. Terima kasih guru telah memberikan kami ilmu pengetahuan, memberitahu kami cara membaca, berhitung, dan menulis. Jikalau tidak engkau guru, apa yang kudapat? Maafkan kami guru atas kekerasan kepala kami. Kagumnya kami para murid karena guru tetap mau mengajar kami. Walaupun kami ada yang tidak mengerjakan tugas, maafkanlah kami guru. Saya juga kagum karena guru telah memberikan yang terbaik untuk kami dan mampu meningkatkan motivasi kami dalam belajar lebih giat dan selalu semangat menghadapi sulitnya mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, kami akan lebih giat untuk belajar dan menjadi yang teladan karena didikanmu akan menjadikan cita-cita yang besar bagi kami guru. Terima kasih guru karena jalanmu akan kami kenang akan begitu. Terima kasih guru untuk segalanya. Nah, anak-anak, ternyata di antara kamu ada juga loh yang mau menjadi guru. Waduh, kami sebagai guru sangat bangga sekali. Ternyata ada juga di antara kamu yang bercita-cita menjadi guru. Nah, kira-kira mengapa mereka menjadi guru? Apa alasan mereka menjadi guru? Penasaran kan? Pasti penasaran siapa di antara mereka yang mau menjadi guru itu. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Apa cita-citamu? Menjadi guru. Mengapa kamu ingin menjadi guru? Supaya saya bisa memberikan ilmu saya ke orang lain. Siapa yang memotivasi kamu bercita-cita menjadi guru? Yang memotivasi saya menjadi guru adalah Pak Donu. Bagaimana usaha yang kamu lakukan untuk mewujudkan cita-citamu? Belajar dengan giat. Apa cita-citamu? Menjadi seorang guru. Mengapa kamu ingin bercita-cita menjadi guru? Karena mama saya seorang guru. Mama saya guru yang sangat pintar. Siapa yang memotivasi kamu untuk bercita-cita menjadi guru? Mama. Bagaimana usaha yang kamu lakukan untuk mewujudkan cita-citamu? Belajar dengan tekun, berlatih jam-jamnya, mengerjakan tugas, dan berdoa. Di awal kebaktian kita tadi, anak-anak sudah menyaksikan seorang murid yang membacakan puisi. Ini puisi karyanya sendiri loh, karya Talita. Nah, sekarang kita mau saksikan lagi puisi karya Michelle Gracia. Terima kasih guru, karya Michelle Gracia. Terima kasih guruku atas teladanmu. Kuterapkan yang kau ajarkan. Kutirukan karaktermu dan pribadimu. Ku ingin sepertimu. Pintar, menarik, gemesin, positif, percaya diri, luas pengetahuan, berpikir dengan hati, penuh perhatian. Waktu dan bakat yang kau berikan, semua demi masa depanku. Terima kasih untuk bimbinganmu. Terima kasih guru tersayangi.
Kita sudah melihat teman-temanmu memberikan kesan tentang guru. Kita sudah melihat teman-temanmu menciptakan karya puisi yang indah di hari guru ini. Nah, sekarang kita mau menyaksikan teman-temanmu yang mau memberikan suaranya, mau bernyanyi. Kita saksikan vokal grup dari kelas 6B. Nah, anak-anak, tugas kuis kita hari ini, karena ini adalah hari terakhir kebaktian kita di semester ini, tugasnya kamu membuat ucapan terima kasih kepada guru. Ya, boleh dalam bentuk kartu yang kamu hias, ya, terserah kamu mau hias seperti apa. Di situ kamu tuliskan kata-kata ucapan terima kasih kepada gurumu. Setelah selesai kamu buat foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, sampai di sini kebaktian kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik semuanya, menggapai cita-citamu di dalam Tuhan, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini kebaktian kita hari ini. Sampai bertemu dalam kebaktian Natal bersama nanti. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.